Ini adalah program podcast pertama Wahis. Kali ini kita akan ditemenin sama Erlangga. Thank you. Sama-sama Bapak Opik. Terima kasih sudah berkenan duduk dulu ngobrol-ngobrol mirip podcast di channel YouTube Ruang Tengah. Yes. Ini adalah momen pertama kita memproduksi sebuah podcast yang serius banget. Demi Allah kan. Terima kasih, kita sudah ketemu dari beberapa waktu yang gagal bertemunya. Memang jadwalnya padat sekali ya. Alhamdulillah. Dipadat-padat. Orang lain manggilnya Erlan atau apa? Pak E boleh. Erlangga boleh. Kalau saya sih akrabnya Pak E. Boleh. Karena ya lucunya gitu. Bapak-bapak bukan gitu ya. Waktu belum jadi bapak-bapak. Belum. Wah. Jauh. Masih belum. Terus memang obrolan ini memang berbasis dari sosial media yang diposting dari mulai lihat video kemarin tuh apa judulnya teh? Metanoia. Itu apa tuh? Metanoia itu kemarin kan kolaborasi sebenarnya. Itu kolaborasi. Si Kurang Tidur aku punya PH namanya ada PH. Kan PH ya namanya apa ya? Yang bebarengan gitu lah. Grup-grupan lah teman-teman namanya Kurang Tidur. Kurang Tidur itu menggarap ada 2 bidang. Satu di fashion, satu lagi di musik. Nah, yang di fashion ini kita kolaborasi sama brand Bandung baru. Bukan baru sih, brand Bandung aja kemarin kan. Ngelempar aja aku iseng di sosial media di Instagram. Siapa tahu ada model brand makeup artist. Ngelempar apa itu teh? Ngelempar story. Lempar story. Yang mau kolaborasi karena sama si Kurang Tidur itu. Yes. Nah, nyautlah satu brand namanya SCHVN. SCHVN nyaut satu Dia brand. sebagai apa? Brand. Dia sebagai brand. Produk pakaian. Produk pakaian. Ada beberapa sebenarnya model-model juga ngontekin aku. Ayo mau kolaborasi. Si modelnya. Tapi aku mau. Bisa. Tapi yang aku garap duluan karena brand udah jelas si produknya udah ada nih. Enak nih tinggal diolah nih. Akhirnya kita menjadwalkan untuk ketemu ya sama mereka waktu itu di HW ketemu ya biar skena banget lah kan kita skena ya ketemu di HW Kosambi terus coba ngobrolin konsep ya ngobrol ngobrol basa-basi gimana terus belum ide kotor masih ya udah kita garap di situ mau bikin apa. Awalnya aku tuh sebenarnya cuman pengen foto doang, Pak. Mereka foto konseptual, editorial lah istilahnya gitu. Cuman pengen konsep, foto kayak gimana nih enaknya. Idealis aku tuh dikeluarin semua karena kolaborasi ya, coba dikeluarin dari masing-masing. Dari masing-masing si brandnya ngeluarin idealisnya. Nama brandnya apa tadi teh? SCHVN. Ngobrol. Pas ngobrol konsep itu masih brainstorming berarti. Ngobrol konsep. Wah ini kalau misalnya foto doang nanggung Pak, kata aku teh. Gimana kalau kita sekalian bikin videonya? Iya. Asalnya foto produk doang. Foto editorial, cuman dengan konsep gitu. Foto dengan konsep. Akhirnya aku coba bikin skripnya. Atau dari sini si Kurang Tidur itu. Kurang tidur akhirnya ya bikin skripnya gimana shortlist dan storyline lah. Simpelnya kayak gitu. Biar mereka paham juga sih. Dari obrolan yang kemarin ketemu yang kedua kalinya baru nih disodorin di shortlistnya kayak gini, storyline-nya kayak gini, bla 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 bla. Oh iya mantep. Akhirnya aku coba, tapi orang nggak bisa jadi videografer juga gitu, harus nge-hire videografer lain. Tapi aku nggak mau dari orang aku biar ada kenalan baru sebenarnya. Sebetulnya. Terus dia ada, untungnya ada Widi, ada namanya Widi, dia video fotografernya ini Rosemary sekarang tuh. Nah, lagi fotografernya Rosemary, kebetulan dia yang suka garap video-video mereka si SCHVN ini. Akhirnya kolaborasi lagi sama mereka, sama si Widi ini, terus ngobrol lagi. Cuman ini butuh model. Si konsep yang tadi. Konsep tadi tuh butuh model, nggak bisa. Maksudnya
ya nanggung kalau pakai model-modelan gitu, mending model beneran. Oh. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrol mikir lagi siapa ya kira-kira, terus cobain ngontak satu orang nih namanya Billy, coba ngontak dia, ternyata dia oke. Pas dikepoin ternyata dia punya pacar juga, jadi sepasang aja nggak sih? mantannya dia bukan ya? karena butuhnya dua kan, satu sepasang. Kebetulan Billy punya pacarnya pun model gitu. Oh, sekalian aja. Nah, mereka pun tergabung dalam satu agensi model ya, isinya model semua lah, mantep-mantep, itu namanya Cold Model. Cold Model catat ya. Kolaborasi lagi itulah. Jadi ya mantap atau enak-enak? bagus. Bertalenta semua. Nah, itu. Bertalenta semua. Lurusin. Dilurusin. Ya, di Cold Model itu akhirnya dikontak lah. Dari collab berdua jadi bertambah videografer, effortnya, editor, sama modelnya kolaborasi. Untung mereka oke gitu. Untungnya orangnya. dengan Tapi kan dasarnya kan ini movement kan, atas nama seni. Kieu teh tah. Iya, sebenarnya sebuah karya bareng-bareng. Lebih ke kita nggak ada job di akhir tahun sebenarnya. Tolong di garis bawahi juga. Nggak ada job di akhir tahun, bikinlah sesuatu biar ada job gitu. Ya, gairah. Ekspektasinya. Ya, passion. Ya ngeluarin ini juga sih, idealisme. Kesempatan bareng-bareng aja jadinya teh. Bareng ya keluar lah. Terus kita pilih judul si kolaborasi ini namanya Metanoia. Metanoia itu berarti rembukan, berarti hasil rembukan. Hasil dari ChatGPT. Garis bawahi. Kan lebih ke ya kita ngobrol bareng, cari-cari istilah yang cocok buat si konsep itu tadi. Oke. Sebelum dapat namanya kan kita nyiapin konsepnya dulu nih. Konsepnya kira-kira apa nih? Tentang deskripsi berarti. Tentang banyak ngambil ke kan waktu itu tuh mau pemilu ya. Pencoblosan. Nah, itu satu jadi keywordnya. Itu satu, terus film Joker sama si Lady Gaga itu juga jadi sebuah sebuah isu. Lagi naik nih. Terus sama itu sih dua hal itu sih. Terus coba aku kembangin. Terus kepikiran nih kalau yang sepasang ini rebel gini. Oh, jadi yang di fotonya itu berdua kan? Dua orang ya, satu si model itu. Sepasang ini. Ini kalau sepasang gini rebel-rebelan gitu ya, urban. Kayaknya cocok kalau jadiin referensi itu Radit Jani. Radit film jadi Radit Jani tahun 2008 kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya cuma diambil sebagai referensi itu teasernya mereka yang ada di YouTube. Mungkin itu pun teasernya bukan official dari mereka, cuman itu teaser itu tuh menginspirasi banget sih. Udah dapat gitu sih angle-nya dikembangin dari situ, jadilah si Metanoia ini. Berarti artinya apa sih metanoia itu? Metanoia itu bahasa Yunani. Anjir. Ngeri aja. Rooming. Iya. Jadi aya-aya teh artinya bahasa Yunani sebenarnya. Cuman basicnya tuh dia tuh tidak mau melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama gitu. Kesalahan yang sama. Berarti mungkin bisa berarti dia punya niat untuk melakukan kesalahan yang baru. Kesalahan sama udah. Nah, kesalahan baru ya, maksudnya kita kan yang baru itu belum tahu itu salah apa benar. Nah, even salah pun ya nggak masalah. Ya maksudnya dia mah terus movement aja terus. Movement. Kan mungkin dari sebelumnya yang dulu kita tidak melakukan apa-apa buat lebih diri kita lah, nggak buat diri kita, buat lingkungan sekitar. Akhirnya kita buat ya udahlah, kita biar bisa berguna buat orang yang lain. Nah, itu sih. Si metanoia itu kurang lebih kayak gitu sih. Memang agak sulit, makanya tadi nanya apa judulnya. Memang ya namanya judul kan lebih keren. Nah, itu dia. Lebih mistis, lebih misterius, maksudnya lebih misterius. Ya berarti di balik itu ada filosofi juga kan? Ada filosofinya. Tapi intinya itu adalah karya seni. Berarti tergolong seni fotografi
foto video. Seni foto video dan dan fashion itu. Fashion, ya itu yang jelas di fashion. Ya, Berarti si tayangan itu kan dua orang yang jalan-jalan anggap atau bergerak gitunya. Yes. Tapi bajunya ganti-ganti. Itulah produknya dia itu. Cuman kalau di si video Metanoia ini tuh nggak terlalu produknya karena story-nya. Makanya ini video apa nih gitu. Gitu. Mungkin kalau yang apa namanya ya nilai orang seni, daya seninya tinggi mah mungkin mereka langsung dapat ini angle-nya gitunya. Tapi bagi kita mah tayangannya mungkin viewer sama tayangan yang di scroll jadi ya, itu cukup scroll mah kan to the point. Kalau ini kan lama, kita mesti mikir jadi pintar gitu. 3 menit sih itu cukup lama. Kemana ini ngapain gitu. Cuman mau apa namanya ya pengen rilis aja, stress rilis ya maksudnya. Stress rilis. Mengeluarkan hal-hal explore gitu. Ya betul sih, kalau memang video tadi agak misterius bagi awam ya, berarti memang ya explore-nya dapat kenceng. Kayak inilah cc motor, kalau yang biasanya mah cuman 20 gitu cc, ini mah udah 160. Yes. Mungkin kalau misalnya targetnya Instagram itu kurang bagus ya, karena Instagram dan TikTok itu beda. Kan cepet ya. Ya speed ya itu. Kalau ini mah bisa dibilang short movie mungkin ya 3 menit. 3 menit masuk movie. Short movie apa enggak tahu lah. Maksudnya yang tayangan spesial itu nggak bisa sebentar. Nah, cuman akhirnya kan saya mah cuman pengen ngeluarin aja. Maksudnya mau feedbacknya gimana ya. Nah, sekarang feedbacknya, effortnya apa nih? Ada sesuatu yang hello, saya nonton film ini. Ada aja. Jadi sebenarnya nge-recall klien-klien lama nih. Itu ya, si ini masih ada. Iya, bikin mantep nih ini buat ya itu. Ya, kayak gitu sih sebenarnya. Berarti kan dari collab ini kan mungkin 5 channel gitu ya. Kemarin itu mungkin dari masing-masing ada masukan. Seenggaknya buat tahun depan lah ya. Iya, tabungan lah. Dan kalau namanya karya mah kan long term ya. Long term lah. Makanya ini nggak bisa biasa aja gitu. Makanya kita yuk wawancara nih. Kita ajak ngobrol nih. Itu kan fotografer dan videografernya memang pro. Maksudnya memang di bidangnya nih. Gitu. Terus kalau bersinggungan sama si foto videografer konten, emang jadi beda handling. Yang Metanoia ini masih ngomongin Metanoia sama konten tuh apa bedanya? Gitu. Kalau dari segi konten, sebenarnya konten yang niat pun banyak sebenarnya sekarang tuh ya. Yang lebih edan gitunya. Cuman kalau dari segi skrip mungkin ya secara kalau konten tuh biasanya lebih to the point apa yang pengen disampaikan langsung cepet, gitu. Langsung A B C D E 3 gitu. detik itu hukumnya. 3 detik. Sering ada yang banyak ngomong ya, berarti 3 detik pertama tuh harus 3 detik pertama harus mantep gitu kan. Makanya udah jelas beda ya. Ini makanya ini sesuatu yang ya bernilai tinggi karya seni nih gitu. Makanya orang menyarankan bahwa Erlanisme adalah sebuah paham karya seni, sebuah paham baru ini. Sekte. Makanya orang beri judul Seni Erlanisme. Ya kan perjalanan karir. Nah, perlu dikasih tahu juga bahwa si Ruang Tengah juga memang belum tahu bahwa Erlan ini adalah sebagai drummer. Basicnya saya ketemu sebagai drummer. Masih drummer dulu kan. Masih drummer. Sekarang drummer dari Alunan Semesta sebetulnya. Iya. Alunan Semesta udah belum rilis lagi nih sesuatu gitu. Terus terakhir 2017 album tapi kan single masih single kemarin masih ada single. Masih Sekso ya dulu. Terakhir ya masih Sekso ya. Masih ada Sabtu. Terus lahir si Lunomia kemarin perform di kemarin si Lunomia itu. Lunomia itu genrenya apa sih? Rock aja kali ya. Rock. Rock. Sekarang rock banyak. Nah, itu dia. Saya pun agak bingung maksudnya dengan genre yang sekarang tuh. Ya udah rock aja lah, maksudnya di general kan. Secara induk badannya. Itu dia ngambil kepalanya aja udah. Soalnya kepalanya itu
ada rambutnya. Rambutnya itu panjang-panjang semua. Gondrong-gondrong semua kan. Kompleks Roknya sekali ya. beda. Rok apalah. Celananya teh melebar teh ada yang melebar. Shoot bray. Siapa aja lu nomnya? Cuman berdua. Berdua Sama basis sama siapa namanya teh dia teh? Arif Rahman Purwasenyap. Purwasenyap benar. Ya, dia udah ngalbum juga dia solo. Oh solo akhirnya. Juga. Gitar dia Kalau di Luno tuh ya lumayan dia produktif banget ya dia soalnya gitu. Mungkin karena terlalu banyak waktu luang mungkin ya. Berdua doang sama dia. Sama si Purwasenyap sama aku berdua. Project berdua. Sebenarnya kenapa berdua? Karena ribet ngeband gitu. Karena aku loba kahayang, dia loba kahayang. Misal kalau banyak lagi personilnya terlalu loba kahayang gitu. Iya kayak. Dan sebenarnya kita ngekunci satu kunci satu paham, bukan paham ya. Lebih ke ya udah ngeband ketika lagi pengen ngeband gitu. Karena butuh biaya ngeband itu. Ngeband lah pada waktunya. Nah, pada waktunya. Disesuaikan jadi nggak terlalu dikejar-kejar harus single, harus ambisius, album. terus lebih sebenarnya kalau ambisius enggak. Oh iya, ambisi ada. Aku ambisius dia. Ambisius enggak. Jadi ada juga yang pengen ngegas terus gitu. Terus si Lunomia belum Album. lagunya kan udah banyak kan, ada beberapa kan. Ada lah buat satu kali manggung setengah jam kan. Ada modal. Nyiapin mah itu sebenarnya nyiapin mah buat setengah jam manggung aman ya. Oh iya cukup. Jadwal. Yang terakhir tuh main di apa? Yang kemarin Yang mana ya? Lupa aku teh udah lama. AM3 ya? Tikum. Oh, Tikul. Hari Rabu, tiap hari udah berapa tahun gitu. Tiap Rabu itu. Tiap Rabu tuh pasti ada event dia si titik kumpul atau tikpul itu. Nah itu kemarin tuh festivalnya. Festivalnya banyak band main sama siapa? Banyak band. Kemarin tuh hari ke berapa ya? Hari ketiga. Terakhir. Hari terakhir. Sama Faris RM, Tikpul, Time Bomb. Acara apa ya? Time Bomb. Festivalnya titik kumpul itu acara tiap hari Rabu. Paling gedenya Faris RM ya. Faris RM sih. Ayah wae itu mah bapak itu mah. Ada oh, iya? support banget. Oh, support bapak ke itu. pergerakan teh gitu. Keren. Kirain teh ayah wae di mana gitu. Enggak. Tuh Kirain teh ayah wae di Tikpul juga. Cuman enggak, dia support aja gitu. Support terus kemana-mana. Keren. Faris RM sama Iksan sama Ican Dislau. Oh bukan. Ican mana itu? Almarhum itu. Enggak deh. Itu si Ican. Oh, kemarin Nissan Force. Nissan Force. Okay. Lengah dikit bikin lagu ya juga. Duet tuh yang Faris RM jaga. Tapi emang mantep sih beliau. Ya, beliau main. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Ya. Setuju lah. Terus si Lunomia mah belum movement apa-apa. Itu mah ngegololong aja lah. Iya, single aja lah buat ada doang di Spotify. Ada dulu di Spotify. Udah ada tapi ada single satu sebenarnya single. Oh, ya nggak apa-apa lah, jejak digital. Itu dia. Pengen sih album. Sebenarnya rencananya showcase kan. Planning mah tahun depan teh kalau bisa dibikinin showcase gitu. Tapi album dulu nih keluar selama 6 bulan album keluar terus jarak 6 bulan showcase gitu. Oh, gituin. Pengennya mah cocok gitu. Lah. Tapi udah masanya ada sih kayaknya ngerepet masanya siapa ya? Kalau sekarang tuh beruntung ada Black Horses dari Jakarta, oh, itu. White Swan dari Bali. Masih disegitan nggak? Masih hampir 80s, 90s, enggak 80s, 70s mungkin. Berarti siapa ya band? Kalau di Bandung siapa ya? Si Penerbang Roket kemarin. KPR mungkin kayak gitu ya. KPR. Iya, ya, hampir kayak gitu ya rock. Bisa masuk. Leipzig sekarang kalau di Bandung tuh ada band Bandung Leipzig. Itu masih kayaknya bisa. Oke. Tapi dia kenceng banget. Berarti maksudnya si rock ini teh memang terjemahannya juga banyak. Sangat gitu. Pak. Terus kebanyakan band-bandnya juga bagusnya. Susah banget. Apalagi di Bandung susah banget. Ya berkembang lah maksudnya. Kalau nggak ada duit. Mungkin basicnya apa sih si kalau misalkan nge-cover si Lunomia contohnya gitu. Misalkan cover apa? Inspiringnya. Belum pernah nge-cover? Belum. Janganlah. Oh. Jangan. Iya. Buat weddingan aja. Terus si Lunomia belum. Cuman berdua ternyata. Cuman kalau ngeband, kalau misalnya manggung seband. Dikirain ya memang additional. Set.
Cool Cat. bukannya. Terus masalah si band kemarin nih, orang kan ngikutin Ijai Irawan kan, ada tampilannya di keluar rumahnya si Ruang Tengah nih. Ijai Irawan orang support, terus wawancara eksklusif, abis soundcheck tuh kebetulan. Terus ternyata memang si poster sama si videonya juga bikinan Erlan juga. Iya itu, kebetulan. Bukan Kurti, bukan? Kurang tidur. Oh, kurang tidur itu di garapnya. Sebenarnya foto kan dulu tuh. Wait, kurang tidur tuh ternyata dia sendiri. Makanya bilangnya apa ya namanya? Kolektif. Maksudnya? Kolektif itu Enggak, maksudnya si kurang tidur. Oh iya. Kolektifan sama aja. aja sih, si Ruang Tengah juga kolektif, sistem kolektif. Ya biasalah. Kolektif lah istilah kerennya ya. Ya, pertemanan. Jadi nanti kalau ada project yang hire yang orang lain, gitu, ya, hire profesional. Ya permainan lah itu malah sama yang kamu juga kan. Nah. Terus si Kurti berarti yang Kurti, Pak. Garap ini artwork, foto, video. berarti itu tuh si artworknya. Terus beda kan sama si foto kan? Foto, artworknya. Artwork kan yang ada desainnya? Yang ada desainnya itu kan, itu. Berarti foto yang ada si personalnya itu. Personalnya. Yang Ing sama Ijai itu. Terus itu ternyata dibikin video lirik kan? Video lirik. Itu si Kurti semua. Produksi sendiri. Bareng-bareng. Enggak, maksudnya diolah di studio. Diolah di studio semua sebenarnya. Sebenarnya simpel sih itu teh. Enggak seribet itu. Nah, konsep yang ini mah memang simpel sih, Jai. Simpel banget. Sebenarnya orang-orang entertain gampang, menurutnya itu mah slow pisannya orang-orang. Slow banget. Sebenarnya gini sih, Ija itu butuh photoshoot buat single ini. Ya. Oke, photoshoot lah. Jadwalin photoshoot. Akhirnya dia mikir lagi si Ija ini, kan jika namun bikin video klip enak gitu. Video klip tapi terlalu kompleks kan. Terlalu. Kan tenang video lirik we tuh BTS-nya kata BTS. Oke lah dulu, aku teh okein aja dulu. Cuman ketika sebelum itu teh? Atau pas? Sebelum pas diokein, oke lah video lirik sama foto kata. Udah oke. Dia nyewa studio cuma 4 jam kan. Oh itu mepet banget sebenarnya kalau buat photoshoot. Photoshoot doang harusnya udah habis nih. Terus sama video lirik BTS cuman. Aku kan nggak mau ya ini BTS doang kayaknya kurang gitu ya. BTS doang jadiin ada video lirik kayak. Agak mikir sedikit buat. Ya biasanya kan activity ya benar-benar gitu ya. Paham. Agak mikir sedikit aja biar lebih enak gitu ya. Lebih bagus menurut aku ya. Video liriknya teh dibikin lebih simple, nggak bikinnya nggak seribet itu gitu. Cuman masih bagus menurut aku. Minimal menurut aku bagus dulu lah gitu. Iya. Bikinlah sesimpel itu. Jadi simpen stand, terus pakai lensa wide. Bikin aja nyanyi ke mic semua. Mic-nya simpen di sebelah dekat satu, sopanya satu. Iya, sesimpel itu aja. Kostum nggak diatur nggak? Kostum mas, kostum biarin ini aja pas photoshoot aja. Itu pas photoshoot ya udah pakai itu aja. Tapi secara kita nonton ya, nonton maksudnya udah nonton di YouTube-nya memang durasi lagunya singkat. 3 menit kalau nggak salah 4 menit ya sekitar segitu. Terus si konsep tampilannya kekinian banget, ada lirik di layar, badag-badag ya maksudnya memang video lirik. Terus maksudnya kekinian banget kan, sensasi lihat video sama liriknya tuh emang zaman sekarang banget lah, mudah jadi akrab lah sama mata si netizennya. Ya dapat lah kataku mah. Ya itu merespon dari yang beliau pengen ternyata jadinya gitu ya. Tapi worth it, kirain teh memang utamanya itu. Enggak. Kan ada juga gitu ya. Konsep utamanya bikin video, ternyata foto nama foto sekalian nama sama artworknya sekalian. Jadi berapa Pak? Itu dia. Di situ perlu digaris bawahin ya. Ya kemarin tuh sebenarnya poin utamanya yang intinya photoshoot Pak. Photoshoot. Iya gitu maksudnya. Video lirik mah kalau sempat video bikin. Iya itu mah passionnya bawaannya. Ternyata memang. Ya ada aku nyulis juga, nyiapin akhirnya aku yang nyiapin. Apalagi gitu. Mereka mah bahasanya temen nongkrong lahnya gitunya. Bebarudakan. Ya bebarudakan. CS Abi atau Terus si video diproduksi berapa lama itu Pak perkiraan ini buat info
buat fun fact aja. Cepet itu mah sebenarnya, nggak terlalu lama. Oke, kelihatannya Karena nggak terlalu. karena ya udah standby satu video aja, udah aja. Terus sih mereka oke itu one take itu. Wah, Enggak beberapa kali ada sih. beberapa potongan gitu. Nggak, kalau cut nggak ada cut Oke. sama sekali itu, cuman Running aja. running aja. So, nanti karena ininya apa namanya, ketertarikannya itu bukan di videonya tapi di liriknya mungkin ya, karena poin intinya itu video lirik udah dari situ itu. Jadi nggak usah berekspektasi lebih gitu. Iya, Kalau iya, harus iya. bakal ada sinematik gimana Nyampein gitu. liriknya juga Nyampein udah nyampe lirik sih aja videonya. Ya si orang-orangnya juga emang entertain banget lah maksudnya. Dan kalau sadar pun itu gerakan mereka tuh cepet gitu, jadi Oh, itu teh. dicepetin. Agak aneh itu Ya, apa namanya? jadi- Nggak tahu nama tekniknya, cuman aku coba bereksperimen karena lihat video klip siapa ya, Aslinya kencang berarti. Atau dipelanin. pas ngeteknya slow mo. Oh, slow mo jadi nah dicepetin. pas editingnya dicepetin. Kan Jadi ada kayak yang gitu. speed, Dibalik ya. ada yang speed, ada yang di Nah, aku mau dibalikin. Oh, dibalikin, oke. Itu jadi rada unik oke, ngakak. Iya, jadi kenceng banget kan ya, dia ada geraknya. uniknya, benar. Nah, itu biar Fun fact-nya itu. karena si secara musik aja kan udah kenceng ya. Ya. Ya, kenapa digituin ya? Karena musiknya ikut kenceng. Menyeimbangkan. Udah Kalau cocok. di slow mo kan kurang enak gitu ya. Kamu nilai berapa dari 1 sampai 8? Aku mah 9. Licik. Si profil kan berarti ya maksudnya ada beberapa karya yang sudah dijalanin, termasuk si video klip itu kan. Terus si foto produk Van Godik yang aku lihat, Yang mana? Van Godik yang Oh, itu Van mah. Godiknya Coil. Oh iya. Kalau foto bukan sih, itu nggak official, nggak. Itu mah personal aja. Iya, itu mah ketika aku teh ada job, nah di titik kumpul itu. Oke. Titik kumpul tiap Rabu, aku lagi mau fotoin Budi Arab sama 3 pagi. Ada Van Godik di situ. Kebetulan lagi pakai baju kolaborasinya apa ya, Stargazer sama Coil X Coil itu. Yang itu. Sekalian lagi aja pakai, gitu. Pak, foto-fotoin lah aku cenah ya, foto-foto iseng Oh. sebenarnya. Nggak bukan official. Sebagai catatannya, orang encan pernah sih aku foto kayak model gitu, mudah-mudahan bisanya. Kamu kan pernah aku fotoin waktu MC Aku, ya, wayang suket. wayang suket itu bagus-bagus, tapi kan aku bukan sebagai model. Ah, iya. Kan, pernah beberapa foto bagus-bagus nanti. Mudah-mudahan ada produk yang mau. Aku pakai ini, ada kusok aku pak. Pakai apa? Pakai kusok aku. Yo. Kaos kaki. Yo, tuh Stay cap cool. daun hijau. Stay cool. Stay cool pak. Oh iya, kemarin ya stay cool. Barangkali masih ada stok di rumah, boleh lagi. Belum ada ya stay cool. Si Stay Cool masih Temen terakhir aja. foto-foto di Kemarin aku ikut jadi model. itu model teh. punggung doang ya. Tapi si timnya bukan Kurti, bukan. Bukan, Stay Cool punya tim sendiri sebenarnya. Mereka punya tim sendiri. Aku paling misalnya butuh jadi kru apa jadi apa, aku suka ikut. Oh gitu, support-support Udah lagi. kenal, Oke. udah deket Circle aja. itu mah benernya. Iya. Mereka Baru punya datang. fotografer sendiri. Ada Tim khusus berarti. Oh. Nah itu dia, fotografernya mereka juga suka aku tarik sebenarnya. Yang aku lihat mah pernah sama Kang Ogre ya, Yoga Ogre. Si Stay Cool ya? Stay Cool pernah ya? Stay Cool dulu. Yang sama kuda kalau nggak salah sih. Stay Cool dulu sempet Kang Ogre kayaknya sempet di sana sih. Oh gitu ya. Ya maksudnya sempat lihat yang sesi foto Stay Cool tuh Ogre. Legend itu, Bapak Pasti, legend. Salui. Terus kalau yang di gunung kemarin yang pakai sendal capit. Yang pakai sendal Jadi capit. pakai boomer ya. Ya, Lihat si model sama kayaknya lagi nge-vlog itu kayaknya ya. Lebih ke dokumenter. Oh, dokumenter Jadi, ngobrol bahasa Inggris. Ada kameramen, kamera profesional terus kayak boomer pakai sendal capit. Iya, itu tuh kemarin tuh terakhir tuh di ini Pak, di Ciwidey. Gunung itu tapi. Gunung Ciwidey, Kawah Putih belasananya teh apa ya? Rengganis gitu ya, Kawah Rengganis ya. Di Rengganis, aku dikontak tuh satu hari apa beberapa hari butuh sebelum, kru gitu. butuh tim nih. Si Raka Munggar. Oh iya, Si Raka Munggar itu juga kan
Katanya putih dia sekarang ya? Wah. Semoga ya. Sama Raka Munggar di kontak aku tuh butuh yang nge-crewin dia. Oke. Udah aku. Jadi yang kemarin itu si Raka bukan kan? Bukan, dia kru juga sama. Kru. Dia megang audio. Di situ juga sama. Dia megang audio sama drone. Oke. Gitu. Ketika dia megang audio, aku nge-crewin dia. Ketika dia megang drone, aku audio. Oke. Sesimpel itu. Paham lah. Itu apa dokumenter dari Rusia, Pak? Itu tuh. Tapi kayak ada orang Indonesianya. Orang Indonesia yang hostnya 2 orang. Yang videografer, yang laki-laki satu. Sutradara. Bukan. Perempuan 2 host. Hostnya 2 dari Surabaya. Itu. Siapa namanya itu? Si Amel sama si. Maksudnya mereka host si acara itu. Lagi di Indonesia mungkin dia yang. Terus ngedokumentasiin apa itu? Pemandian. Aku tuh nggak ngepoin secara detail ya sebenarnya. Cuman yang aku tahu mereka tuh bikin dokumenter tentang pemandian di seluruh Indonesia atau di dunia, seluruh dunia. Kayaknya. Lagi ngegarap Indonesia gitu. Kemarin tuh lagi Indonesia tuh day one-nya tuh di Bandung, di apa namanya, Ciwidey. Itu teh day one itu. Berarti sekarang masih. Sekarang tuh udah tiga tempat doang. Gitu. 3 tempat kalau nggak salah di ini juga Pak, di Borobudur atau satu lagi aku lupa. Buat teman-teman yang punya pemandian atau pencelingan bisa langsung kontak mereka buat dokumentasi. Ya, semoga aku ada job lagi dari mereka, kan lumayan ya bawa-bawa. Nggak sempat belum tayang berarti mereka. Belum, sebulan 2 bulan paling tayangnya. Ya mungkin ngebahas ini kayaknya cocok diminum nih atau apa gitu ya, pemandian. Iya, pemandian mengandung apa gitu atau pH airnya mungkin. Iya. Yang mereka bahas ke sana mungkin. Iya. Sumber airnya apa gitu. Sumber airnya kayak gimana. Iya, sejarahnya lah, sejarah sih ini tuh. Sejarahnya juga ada kayaknya ke sana. Kemarin Mas ngeliat tuh dia ngebahas sejarah dari si Rengganis ini, si pemandian. Salah satu mungkin ya. Karena kan pemandian banyak ya di Ciwidey. Ciwidey itu ya, yang di Rengganis itu kenapa kayak gini? Kenapa? Mungkin dia ngevlog di situ, menerjemahkan yang di situ, tapi dia juga sambil ngenalin titik-titik sumber air yang di sekitarnya mungkin. Dan fun fact-nya ternyata itu tuh ada ininya Pak, ada step-stepnya. Apanya maksudnya? Jadi ada beberapa kolam kan di situ. Oke. Jadi yang pertama harus dilakuin teh kemana dulu. Jadi nggak bisa langsung nyebur aja, bisa aja sebenarnya kalau. Cuman kalau lebih sakralnya, istilahnya. Secara apa namanya ya? Nggak bisa shortcut gitu ya? Nah, nggak bisa. Jadi secara prosedural. Ada dilumuri dulu sama ini. Jadi si ilmunya nggak akan nyampe. Yes. Kayak main game juga sekarang begitu. Level aja, level 2-nya itu bisa langsung kabos. Betul. Main game nggak, Pak? Main dong. Main apa? PUBG. Oh, PUBG. Kamu PUBG. Iya. Kamu main game nggak, Le? Main apa, Le? PUBG juga tuh sama. Paling aku doang ya, aku juga gamers tahu. Oh ya? Aku bubble Shopee. Nyari koin aja. Sama apa ya? Shopee teh ada ya. Terus si kemarin mah emang project aja, maksudnya support lah gitu ya. Yang mana? Ya maksudnya kerjaan lu tuh memang di seputar itu. Ya seputar situ kan Pak. Orang-orang ngejar mah. Mungkin ya berpikiran bahwa fotografer harus selalu profesional, mungkin nggak juga sih ya, maksudnya banyak tenaga hobis, ada profesional, ada apa namanya ya, disebutnya teh kolektifnya ya. Nyambung ke passion tadi, Le, maksudnya si Bandung teh kan memang bukan center sih sebetulnya, pergerakan fashionnya lumayan bagus ya. Bagus skenanya ya. Ya salah satunya si Riot itulah. Raw Type. Si Raw Type Riot. Banyak sih yang lain-lainnya juga. Terus nama-namanya teh ararannya. Kemarin teh USS ya bikin festival, bikin exhibition kayaknya ya. Exhibition tapi fashion semua. Nah, si namanya juga nggak LV, nggak gitu namanya teh ararannya si nama brandnya teh brand nama brand teh ya, contohnya salah satunya contoh Raw Type Riot, terus yang lainnya ada tiga huruf, 3 kata gitu maksudnya teh, ada 3, jadi out of the box ya gitu, jadi lepas gitu, memang bikin brand itu kayak tadi judul film teh aneh gitu ya. Ini juga nama brand juga aneh, tapi karena memang pergerakannya pas gitunya, jadi ada masanya, si masanya ngidupin nama ini gitu maksudnya teh gitu. Kemarin juga banyak yang top 5 gitunya, si brand-brand ini brand-brand anjing si orang
Asing jadi asing. Sudah terlewatkan. Jauh banget. Karya-karya produk Bandung gimana, Le? Yang lo kenal aja, yang terbaru. Termasuk yang tadi siapa? Saya produk Bandung ya makin ini ya. Dia ke apa yang lo tahu? Aparel Pak, biasa. Aparel biasa. Okay. Streetwear sebenarnya dia tuh Streetwear. Makanya video si Metanolnya kayak gitu kan, streetwearan kayak gitu. Kalau si band lebih ke aparel mungkin ya. Sebenarnya sesuai ini ya, sesuai Jadi kebutuhan. kayaknya sih si brand fashion ini mereka memposisikan brand mereka ke karakter profesi. Ada band, ada skateboarder, ada streetnya, Nah, itu. hiking. Ya streetwearnya ngambilnya ke misalkan si Geoff, Oke. kan musik, Oke, musik dan skate ya dan ada skate, sekarang yang aku lihat ya ini mah ya. Sekarang kan berkembang ke Vespa. Vespa, Ya, maksudnya ya, ada si supportnya support ya, motor community gitu. ya. Dia maksudnya stylenya si brand motor, terus ke apalagi eksekutif muda. Itu Kemarin kan sempat Goodie apa Pack namanya? tuh, eksekutif muda Nah, biasanya itu. Goodie Pack. Gokil. Tapi ke detect nggak perkembangan dari sisi mata seni? Kalau atau ke detect mah aku tidak mengikuti lebih dalam, cuman cukup Agresif. ngereyeh aja lihat-lihat. Oke. Wah si ini kesini. Aku sih ya seneng gitu, seneng ngikutin si fashion tuh di mana lagi. Tapi lagi emang bagus itu. maksudnya relate bahwa si fashionnya si Bandung teh memang berkembang ogenya. Sangat Pak, Ya. sebenarnya aku kan cukup bolak-balik Bandung Jakarta nih. Ada perbedaannya tempat nongkrong di Bandung dan di Jakarta. Ya, ya. Sama-sama bagus, cuman beda gaya gitu loh. Di Bandung mah senang di Masagi sih. Kalau Jakarta tuh tempat kopi ya apa gitu. Ada lah di Jakarta di Titik skena. di tempat-tempat skenanya naon lah teuing eta di Jakarta karar itu gitu, di Bandung mah karar ieu gitu. Harus udah hebat sih. Terus brand-brand lokal pun ya Pak ya udah cukup bisa bersaing sama brand-brand luar. Maksudnya mungkin dulu kita sempet gengsi ketika pakai brand lokal misalkan ya, kayak pakai sepatu lokal teh kurang niru banget sih gitu, kayak gini banget sih gitu kan. Kalau sekarang tuh si brand lokalnya udah berkembang ya dari bersaing sama thrift sangat ya itu bersaing sama thrift, mereka juga ngepaham gitunya. Seorang thrift juga memang pengetahuan brand sama kualitinya juga memang diolah gitunya, dicari tahu gitunya, jadi tahu banget gitu orang ini asli, ini yang asli rare atau ini harganya segini itu. Terus maksudnya diterapkan di si brand teh, mereka juga punya pattern oh ini mesti segini. Emang ya kalau baju mah, kalau kaos-kaosan Hendy Dion adalah mereka, dia kan art director ya. Ya maksudnya Motley ya? Bukan ya, nggak tahu sih. Banyak sih kalau dia. Kalau di Bandung tuh mungkin ngumpulnya pada di Flexcon. Dulu ada acara apa ya namanya teh? Bukan ya, sama kayak USS itu. Cuman di Bandung ada di Flexcon namanya. Flexcon itu di PVJ. Terakhir tuh bulan-bulan. Oh mereka bikin di Flexcon. Kayaknya nanti Lebaran bakal adu gengsi sih sama busana Muslim. Busana Muslim sebulan full dasar teh. Mungkin eksibisi mereka bisa lebih lama. Ya memang worth it lah, pembelinya juga ada, intinya itu ya, mereka pembelinya aja. Ada besarnya, sangat. Dari sisi fotografi, videografi, musik kan relate sama si produknya gitu, maksudnya gitu, bahwa produknya berkembang, si target seninya juga mereka tertantang gitu. Oh ini ada style baru, gitu. tertantang style baru. Kalau orang sih denim sama celana agak ketat masih standar lah, rok mah. Apa aja. Aku udah punya satu doang denim Pak di rumah, aduh. Tapi laki-laki mah satu aja kok, nggak usah banyak, satu aja. Ini satu denim. Nggak usah dicuci. Ya, iya lagi. Denim itu. Denim juga satu. Gitu, terus barangkali ada teman-teman produk yang yang percaya sama kita buat endorse atau ikut berkolaborasi, ayolah. Kolaborasi sih senangnya, jadi mereka bisa kita interview, ngejelasin karyanya lebih enaknya, maksudnya ya. Sudut pandangnya kemana, terus si artisnya siapa, kuratornya siapa, itu seru sih ngebahas si
mungkin bisa digali di situ ya, belum ya? Harus coba. Kalau Handy Dion kan dia secara personal ngejelasin barangnya. Kalau ini kan ini ada podcastnya si Flexcon tuh tentang brand kayak. Oh ya udah, berarti nggak usah lah, biar mereka aja. Ada podcastnya Flexcon. Dia bikin podcast, terus bikin pra eventnya, terus bikin eventnya aja. Emang gitu, movement memang Movement gitu. sih. Jadi goalnya terasa, nyampe lah goalnya tuh gitu. Lu sering denger podcast siapa? Le? Podcast Radit. Ah, Radit cocok lah. Iya, itu Si lumayan PWK buat gitu. Raditya Yang lokal-lokal Dika. maksudnya. Raditya Dika. Yang yang lokal Bandung gitu. Oh, Bandung. Podcast Ada lagi nggak? Belum. belum. Memang masih langka ya? Bandung tuh sah aja Bandung. Yang di itu mah radio, podcast mah radio identiknya maksudnya yang YouTube gitu. Kalau YouTube ya itu Belum ada yang berlangganan gitu. belum ya? podcast mah Berarti sih. memang harus digarap. Ini sih karena aku kan cari, misalkan kalau yang nyari podcastnya, kalau Radit tuh aku tuh suka ininya Pak, suka pola pikirnya dia. Oke. Gitu. Minimalism kayak Dia gitu. simpel tapi emang karena masanya udah terkumpul iya, dia jadi emang batuk sudah. juga bisa nyampe paham gitu istilahnya. Itu dia terus Rilis lagu deh kemarin. bikin buku kan dia, bikin buku. Buku mah dari awal terus. Bikin buku terus rilis lagu, pengantarnya tuh lagu itu biar ke bukunya itu. Oh gitu ya. Gokil sih itu. Terus Yes. orang sempat baca si komen dari si fansnya teh, orang geus beli bukuna, sering denger podcastnya, terus ayeuna laguna wah edan. Jadi Pride ya? pride banget. Jadi istilahnya dari top tutu lah, top tutu. Dia kalau bikin produk laku aja udah. Pasti dia kayak. Tapi kan Pak bikin pasti. juga kan Bikin, dia. bikin. Jual juga produk. Gokil ya? Ya udahlah orang kaya weh. Mas Radit transfer. Gitu. Nah, dari indie movement kan dari skena musik mah memang udah berjalan ya, banyak panggung-panggung lah musik. Musik ya, kebetulan kan aku juga fotografer stage, fotografer musik lah. Siapa fotografer? Masih ini aja mencelok-mencelok siapa yang butuh. Aku Oke, yang ada belum- anggarannya kayaknya ya. Kalau bisa Maksudnya ya. ngikutin dari awal gitu, bikin footage. Iya, ya kemarin yang terakhir itu yang si Pagi Nyanyi sebenarnya. Belum Pagi Nyanyi lagi. itu. Pagi Nyanyi ada trio cewek-cewek semua. Oh itu lagi naik, lagi bergerak. Lagi bergerak ya. Oke. Kemarin baru dikontak sama mereka ya, kasih. Ganti baju nggak difoto dong? Nggak. Jangan atau? Lagi make up. Oh lagi make up aja, oke. Lagi make up kayak gitu-gitu. Terus sampai terakhir mereka pulang Iya. bikin footage berarti ya? Bikin foto stage, backstage sama stage sama after stage ya gitu. Oke. Setelah manggung foto-foto ya, kebutuhan sosial media Oke. sesimpel itu. Biar mereka yang olah gitu. Kita ngirim master doang. Enggak lah, udah diedit. Udah diedit juga gitu, sesuai kompromi aja ya. Ya. Butuh nggak nih? Nggak usah lah, ada yang editnya mah misalkan ya. Kalau itu enak sih. Enak ya? lempar. Udah kelar ya. Maksudnya Iya. lapangan doang tanpa harus Nah itu ngedit. sih yang PR. Tapi kalau kita ke lapangan juga ngeditnya jadi agak gampang ya kayaknya. Iya. Agak ke gambar gitu. Karena kita tahu apa yang kita foto gitu. Nah, sebenarnya. itu, ha. Jadi pengennya gimana itu. Dibanding editing yang editor Orang yang lain. terpisah ya. Style fashion, si fashion sama indie movement kan beriringan juga ya. Maksudnya si fashion juga brand tetap harus movement, ada gerakan apa, pergerakan isu apa yang mereka gitunya. Banyak Pak. Terus si tren ke depan kayaknya apa? Menurut mata Pak Dari- ini dari Fashion. dari fashion musik. aja dulu lah. Kalau dilihat tuh ini Tren yang bakal bertahan atau yang bakal baru gitu. Kan kemarin oversize nih. oversize. Bahkan oversize sekarang si kaosnya udah dibelah kalau buat cewek. Pinggirnya dibelah, Pak. Oh iya. Jadi oversize pinggirnya dibelah, dalamnya sangat pendek. Biasanya gitu si cewek. Oversize, boxy, ya. Boxy tuh. Boxy dia apa namanya lebih naik. Oh, lebih naik yang lagi. seletingnya di sini. Buka si kaos. Oh, kaos. Kaosnya boxy. Oh, segini crop top juga. Crop top bukan? juga. Oh, Beda lagi. Beda lagi crop top ya. Ada crop top lagi. Terus Boxy yang biasanya dipakai cowok sweater juga. tapi pakai sweater tapi kadieu kaluhur. Jadi belahnya ke sini kelihatan. Apa ya ada? mungkin itu mah explorer saya Mungkin. yang error mungkin sinyal yang error mungkin ya. sinyalnya lagi ke situ. Sweater, tapi belahnya tuh kemana? Kumahanya aja. Mungkin kalau di 2025 mah yang kayaknya yang masih bakal bagus tuh ini apa? Maksudnya kalau dari style mah mungkin masih kan ke situ-situ kan lagi. fashionnya berarti di bagian atas
Atasan, sama bawahan, celana sama sepatu udah terpisah tuh mereka. 4 lah, anggaplah 4 bagian gitu. Kalau yang kata aku mah lebih ke ininya Pak, produk-produk yang DIY atau yang misalkan ngangkat-ngangkat recycle gitu Pak. Oh, stitch, ada yang stitch teh yang dijahit. Rework. Siapa sih? Rework. Siapa ya yang di stitch teh di rework gitu ya? Si ini siapa yang sendiri? Bespoke tuh kan kolaborasi sama Reworker. Oh itu teh. Yang rework gitu kan. Si Bespoke aku pernah lihat sih, siapa nggak tahu, cuman Bespoke udah mulai rework gitu. Okay. Ya DIY gitu kayaknya bakal bagus lagi sih. Trennya. Nggak tahu juga sih aku. Kayak celana gini tuh ada stitchnya. Ya gitu. ada jahitan-jahitan di Jepangan gitu. Oh gitu. Ada memang... Sunda juga ada katanya ya, entahlah. Mungkin gambar apa namanya teh? Apa namanya teh? Kujang. Ya. Dipakai ku ya manjasan. Batik udah mulai nyerempet. Iya, ya mungkin kita tunggu aja di 2025 ya apa yang bakal jadi. Iya sih. Nggak tahu. Non fashion. Tapi soalnya kan kita mah orangnya bukan naikin fashionnya, benar nggak? Kita kan fashion mah yang ada aja gitu kan, nggak mesti update terlalu gitu. Tapi bagi orang-orang tertentu kan memang ya ngikutin harus kayak gimana. Gitu. Beda kelas lah sedikit. Kelasnya dia di atas, kita kelasnya di sini aja. Minum lagi ya. Gitu. Tren musik menurut Erlanisme. Musik. Karena si Malik The Essential baru kemarin ini ya konser, kayaknya bakal yang kayak gitu-gitu naik kayaknya ya, nggak tahu juga sih. Terus yang cinta-cinta gitu, yang pop kreatif kayak gitu-gitu mungkin. Si band aku harap sih rock bisa naik. Kayaknya biar sih musik aku bisa ikut naik. Ikutan dong. Iya rock. Ya. Ikutan rock lah. Ya. Tahun kemarin kan Black Horses kencang banget nih. Semoga masih jalan nih sampai tahun depan nih. Ditemenin Ijai lah. Bisa Ijai. Ijai Rawanta apa dia rock and roll atau rock? Dia punya sebutan sendiri. Enggak sih, kayaknya rock. Yang rock and roll, blues rock and dia kayaknya ya. Blues rock. Yang solo karir terus muda. Dia Genji juga kayaknya ya? Enggak, dia milenial. Dianya sih. Dianya suka Genji. Dianya sih suka Genji. Iya, dia milenial. Ya, dia mudah-mudahan lah musik rock ngejar rame lagi. Terus gitu. Sigit juga kan mau rilis setelah drummernya keluar. Dia mau rilis album. KPR kemarin bikin album. Ya mungkin itu kalau mereka naik nih, aku bisa ngikut juga. Banyak peluang ada peluang yang lainnya. Ada peluang ya, semoga rock bisa naik. Bukan ikut eksis sih sebetulnya ya. Jadi kayaknya sih si pendengarnya itu makin banyak. Pendengarnya makin banyak, jadi begitu nggak mudah untuk diterima di audiens gitu aja sih kayaknya sih gitu. Ya. Lebih relate ya. Ya, selama playlist ngeset chart di radio masih kene popnya nggak akan bisa gitu. Ya. Memang harus punya tempat khusus rock masih gitu. Iya. Rock blues tuh nggak pernah. Kalau blues tuh nggak pernah naik, nggak pernah turun ya, di tengah-tengah rock pun gitu. Dia punya tempat sendiri sih. Tapi seenggaknya sama underground ya, sama kayak gitu ya maksudnya. Ya, underground lebih khusus lah gitu. Karena nggak mudah sih buat dengerin underground itu, maksudnya musik ya cadas lah anggapnya gitu, nggak mudah juga. Saya juga agak susah buat. Cuman dengan adanya sosial media itu mungkin lebih terbuka ya Pak ya? Ya minimal dari cutting terus dari tren apa yang mereka. Tapi emang keren-keren juga sih mereka, maksudnya bukan musik underground itu bukan apa namanya ya, kehidupan yang tertinggal, bukan gitu ya. Mereka update, contoh aja bukan Gerkil ya. Si Putihnya juga kan Strangers. Ya, Strangersnya berkembang juga. Maksudnya dari style fashionnya pakai dokmar pakai apa ya namanya, semacam dokmar teh. Yang tren kemarin teh bootsnya tapi yang pendeknya gitu. Oh iya, lovers. Kayak gitu. Maksudnya seorang metal boleh emang pakai gitu. Jadi kita membuka pandangan, nggak tertutup lah, nggak harus sepatu boots ketat dan
nggak bebaskeun gitunya. Sekarang ya lebih beragam ya. Lebih Hardcore aja turnstile gitu ya. Maksudnya dia punya hardcore cover albumnya warna pink ya. Kan bodor ya. Tapi terkenal. Akhirnya dia yang bawa, ya setahu aku dia cukup bagus di skenanya gitu. Oke. Ya berarti si fashion itu bisa berkembang. Si musik dari tren fashionnya juga bisa berkembang ya. Ya. Gitu. Musik sama fashion. Apalagi yang mudah-mudahan kalau rock juga mudah-mudahan punya tren baru lah gitu. Tapi tetap denim sih rock. Nggak juga sih nya pakai bootcut terus pakai cardigan bootcut ya. Sekarang apa namanya? Corduroy. Corduroy. Nah, iya masih itu ya kayaknya masih main corduroy. Mengantik gitu. Terus satu lagi lah film le. Lu ikutin film nggak? Film lokal maksudnya. Oh, film lokal mah enggak, kurang belum cuman gitu. Teman-teman sempat bikin juga ada. Dari sisi seni Erlanisme ini kan fotografi dan videografi ada connecting nggak ke dunia film lokal nih? Bukan film indie ya mungkin. Ya mungkin bisa film indie, bisa film nasional nih gitu yang kan marak nih sekarang. Si yang terbaru teh yang mau tayang teh tanggal 25 teh Imam Darto kan bikin filmnya. Maksudnya nggak mesti orang-orang sineas khusus gitu, maksudnya mereka berkarya ekspor, punya modal bakat maksudnya gitu ya. Terus di Bandung kumaha maksudnya lu ada pandangan sendiri nggak buat film? Pengen ya bikin short movie. Itu sebenarnya si Metanoia pun mungkin bisa dibilang nggak tahu ya, bisa nggak sih dibilang short movie nggak ya? Mungkin tapi nggak masalah ya, aku yang bikin misalnya aku bilang itu short movie juga nggak ada masalah mungkin ya. Cuman kalau dari aku lihat teman-teman aku bikin film-film pendek gitu atau film-film indie, mantep sih sekarang teh. Lagi banyak gitu. Kerap banget gitu ya mereka tuh jobnya tiba-tiba lagi di hutan, tiba-tiba lagi di mana pas ngecek tuh. Emang maksudnya di Indonesia juga pergerakan sineas lah, anggapannya sineas atau pembuat karya film itu memang terus-terusan ada. Kita aja yang nggak ngehnya, maksudnya nggak ketrek si karya-karya mereka nggak ketrek semua gitu. Tapi aku nonton filmnya si Radit tuh yang terakhir tuh apa yang sama Ariel Tatum ya? Baru kemarin kan ada di Netflix ya. Catatan soalnya orang banget catatan menantu Sinting. Belum beres orang karek sampai ke piknik ke surga. Aku pun nggak beres Pak, maksudnya kayak belum serak aja gitu nontonnya. Apanya nontonnya? Aku tuh nonton film Indonesia tuh memang mereka agak dibikin slow motion sih sedikit sih si alurnya teh gitu, gitu nggak ghost. Ya gimana lah, masih setengah kurang serk pas nonton. Aku sampai yang ngeoliin ranjang tuh kan. Itu masih di rumah mertuanya itu Pak. Nah, si isu yang orang dapat tuh bukan tentang film tadi sih, tapi tentang dunia film nih, bahwa ya banyak sineas atau yang bikin karya film itu dari publik, dari benar-benar publik gitu ya, bukan hanya khusus. Nggak harus Joko Anwar terus gitu nah, maksudnya. Gitu maksudnya. Sekarang udah berkembang. Terus kemungkinan ya mungkin siapa tahu Erlan dapat proyek film mungkin ya gitu dari profil ini. Metanoia itu bisa agak panjangan dikit lah misalkan, agak boros dikit. Agak borosan dikit. Nah, soalnya memang sekarang tuh lagi dibenturin sama si video AI itu Pak. Oh, video AI. Itu video AI itu memang saingan sama si produksi film atau sineas memang, tapi nggak menutup kemungkinan. Nah, makanya barangkali ini ada relate atau ada koneksi atau ada kolaborasi dengan para sineas Bandung ya mudah-mudahan aja sih gitu. Perfilman Bandung juga berkembang gitu ya. Selain preman pensiun mah kan memang itu mah industrinya, benar-benar industri gitu, tapi yang independen juga nggak menutup kemungkinan sih gitu. Bisa lah nanti kontak-kontak. Kontak lawan. Cuman tadi merespon dari AI
Menurut aku mah sebenarnya nggak apa namanya, bukan saingan banget sebenarnya. Ya, kita bisa menjadi ya dikolaborasikan lagi aja sama si AI itu mungkin ya. Organik dan non organiknya gitu ya. Yes. Tapi kalau misalkan di-collabin juga bisa sih gitu. Tapi maksudnya gini kan, nanti perkembangannya ke arah dari si soundtracknya juga kan. Yes. Jadi kita bisa collab lagi sama si soundtrack. Terus si produksi film, krunya juga memang jadi bertambah. Ikut kerja di film kan juga kan banyak krunya kan itu kerja teh. Ya terus aja berkembang lah. Saya mau mendukung gitunya secara pribadi perfilman Indonesia gitu, sosmed. Tren 2025 dari fashion, dari musik, dari film. Terus sekarang yang terakhir ya, boleh kan terakhir? Gear lu punya apa nih? Gear mah. Gear selain G Osmo ini. DJI Osmo ya, DJI Osmo. Enggak sih, simple. Masih sekarang mah kalau masih kamera standar EOS M6 Yang Canon, punya sekarang Canon. Sama lensa standar juga 50 dan 22. Oke. Yang 5 mah enggak? Enggak, belum, Bay. Itu mah sewa-sewa aja gampang ya. Nah, kalau misalnya produksian besar biasanya sewa-sewa, Pak. Oh, produksi besar. Produksi khusus lah gitu. Kan itu ditanggung sama kliennya biasanya. Nah, ya udah biasanya masuk ke billing lah bahasanya. Billing. Terus yang lensa yang sekarang buat angle apa? Buat angle apa? Buat potret aman, buat potret aman, buat foto-foto model masih bisa. Foto panggung, sangat foto bisa. panggung? Foto panggung masih sangat Oke. bisa. Foto panggung wide-nya dapat, close up-nya dapat. Oke. 50 dan 22 udah enak sih. Udah standar lah, aman lah gitu. Aman. Yang dikejar apa? Lagi dikejar si Gear. Betul, banyak sekali Pak ya kalau di list ya Allah ini. Banyak banget kalau di list gear sebenarnya. Banyak yang nyuruh pindah Sony, cuman kayaknya enggak, aku masih stuck di Canon, atau misalnya kalau mau pindah pun aku ke Fuji. Oke. Fuji. Butuh pengetahuan khusus itu teh antara merek itu? Butuh sih pasti. Kita kan harus compare kebutuhan dan menyesuaikan budget balik lagi ya. Sama maksudnya skill individunya mesti ngikutin lagi gitu. Ngikutin lagi. Si Sony itu kalau Canon tuh lebih simpel intinya. Kalau Sony tuh lebih susah gitu. Ada trik khusus lagi gitu. Ada untuk penguasaannya. Udah itu. Oke. Aku lebih ke mungkin kalau misalnya pindah pun ke Fuji, nggak akan ke Sony. Nggak akan ke Sony. Fuji kan baru putus. Oh? Fuji. Lebih ke Fuji film. Yes, kalau mau pindah pun. Ngejar lensa apa lagi dikejar? Lensa tuh kalau di Canon tuh 16-35 ya gitulah, lensa zoom. Lensa zoom sebenarnya yang L mount pengennya mah ke situ, Pak. Zoom 17 dari jauh maksudnya? Maksudnya bisa wide, bisa zoom gitu. Itu tuh. Lensa apa namanya? Lensa zoom. Lensa. Mungkin aku ngomongnya lensa zoom sih. Ngomongnya lensa zoom. Kalau yang size-nya 16-35. 16. Kalau yang di lapang bola itu apa? Itu tele. Oh, tele. Lensa tele. Kategori biasanya 70-200 sampai 70-300. Tren tuh di situ ada gitu. Lagi ngikutin klubnya si ini gitu. Kan ini mah band kan ya ngikutin gitu. Ini mah main bola apa ya? Aku sempat ditawarin klub bola gitu. Futsal misalkan. Futsal dalam lapangan kan ya. Itu maksudnya indoor gitu ya. Indoor. Futsal indoor ya? Outdoor. Kalau yang atau sekarang mah mini soccer, Pak. Mini soccer. Yang lapangan agak kecil. Mini soccer itu. Itu sama sih capek. sempat ditawarin, cuman karena gearnya tidak memadai, harus lensa yang tadi yang panjang itu, yang tele itu. Tapi kan tele juga beda-beda ya golongannya. Ada yang deket banget 70-200, ada yang 300, entahlah itu. Terus kalau si podcast si Ruang Tengah ini ngasih saran apa? Kamera? Buat kalian. Buat kalian lensa wide pasti. Lensanya lensa wide. Kameranya menyesuaikan aja. Kameranya menyesuaikan. Kalian kalau misalnya EOS M pun masih bisa sih. Canon berarti. Canon. EOS M. Catat beli di depan. Kalau buat statis doang ini juga mantep sih. Statis oke. Ini mantap. Statis kualitas
warna aja mungkin tampilan jernihnya gitu aja. Terus aset mah misalkan kamera mah ya EOS M masih aman gitu. Oke. Cuman yang dimaksimalin tuh di perlampuan Pak, misalkan Oke, studio. si lightingnya. Perlampuan. Kalau- Ada merek-merek baru bagus dan murah, affordable ya, bukan murah. Lighting. Perlampuan namanya Inbex kalau nggak salah. Nanti dicari lah nanti Index dicari. sama. Nah itu murah-murah yang 60 watt atau yang 100 watt. Belilah beberapa gitu. 3 point light. Listrik berarti. Listrik. Oh, sorry. Listrik. Yang wedding itu beda lagi. Itu lagi. Beda lagi. Bukan yang dipasang di kamera bukan? Itu mah flash. Oh, itu flash. Flash kalau buat foto itu cuma buat foto doang. Oke, Kalau buat misalkan video, lebih baik yang Ah. terpisah. yang apa namanya nyala terus Oke. continuous, namanya continuous light. Tapi nggak makan listrik gede ya? Nggak ya? Standar Terus 60 watt. Kalau apa namanya cahaya alami gini, tinggal dipus di editing Kamera. aja. Di editing aja mungkin? Nggak? Paling enak sih di kamera sebenarnya. Oh, malahnya di kamera dulu. Di kamera tuh harus di post pro itu cuman kalau misalnya di musik itu mastering Mixing. doang. Oh, oke. Mastering Mixing, doang. ya. Balancing mah di kamera aja. Oke, di awal dulu ya. Di awal tuh kalau source-nya Diulik udah aja enak. dulu. Kalau source-nya udah enak, Enak ngeditnya juga diapa-apain enak. lah. Iya. Gitu. Tapi yang kata aku yang harus kalian fokusin sebenarnya di audio sih. Di audionya. Buat podcast audio harus sangat-sangat jelas dan enak didengar Ya, gitu. tadinya Itu mau bawa boomernya. Tapi Riweh. pinjem lagi jemur. asli ribu lagi jemur. Boleh sih. Seragam. Ya, itu sih. audio yang harus, karena mungkin di Spotify dulu misalkan dilemparnya juga nggak ada, mungkin ya, maksudnya bisa Ya. dilempar di Spotify. Tapi sementara ini kita memang fokus di channel YouTube Ya, nih. YouTube ya. Channel YouTube-nya mudah-mudahan banyak viewernya, banyak subscribernya. Yang pasti mas kita effortnya dari value sih Pak, jadi nggak kosongan lah gitu. Informatif ya. Informatif, ada isinya kayak tadi lah gitu. Mudah-mudahan bisa berdampak buat teman-teman juga bikin kayak gini, maksudnya bikin activation atau movement yang bisa ngedorong banyak hal gitu, mendorong positifnya banyak hal, bisa membuat sebuah unit produksi, bisa lah simpel lah gitu juga, dengan dukungan dari pihak-pihak lain ya, maksudnya orang lain ngedukung ya, yang penting mah kita movementnya juga bener gitu, hasilnya juga baik-baik aja gitu. Yes Pak, betul. Gitu. Profil Erlanisme seorang seniman. Seniman. Iya. Seorang seni. Jadi orang Oke. nyokot judulnya seni Erlanisme gitu. Dari musik oke, fotografer, videografer, terus tadi apa? Fashion. Apalagi ya? Profil lu teh? Nah itu doang, basic doang, itu pun nggak ahli. Ya, seenggaknya kan banyak lah gitu. Dibanding orang kan dahar ngopi udut, dahar ngopi udut kecai. Sare. Sare. Mending lu lah foto, video lebih mending. Gitu. Terus si 2025 lu punya targetan apa, Le? Tadi Aku pengen ngejar ini sih sebenarnya, tadi yang foto stage sama foto musik itu Oke. pengen ngejar satu artis, satu arti beberapa artis lah mungkin ya. Maksudnya emang in-house di mereka gitu. Jadi tiap mereka manggung aku jadi fotografer. Oke. Belum ada engagement. Lagi nyari dulu. Mungkin orang lain tahu lu sibuk susah jadwalnya kayaknya sih. Lagi nyari. Aku yang Nawarin. yang nawarin ke mereka aja. Oke. Maksudnya sesuai, kan basicnya aku harus suka dulu sama musik mereka biar Oh yes. Berarti memang egonya tetap Iya. ego ya. Iya. Cuman kalau misalnya Tapi emang bener ya sih. disesuaikan lah. Jadi visualnya juga nyampe ya. Nah itu dia. Itu dulu. Dan lempar-lempar Untuk itu si foto stage. buat stage. Cuman kalau buat fashionnya pengen coba ke Bali Pak tahun depan insya Fashion, Allah. ke Bali. Coba cari brand-brand sana. Brand-brand sana. Bali. Aku Foto-foto. titip salam ke Bulan Sutena ya. Oh iya lagi orang situ ya. Bulan Sutena orang situ. Tahu aja yang muda-muda ini bapak ini. Tahu aja emang. Ada gitu. terus di timeline. Bukan ada terus, emang sering liatin jadi ada terus. Kemarin aja lihat Erlan sama
Mark Zuckerberg. Sebelahan. Di story. Oke. Thanks Pak ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa ikutin sosial medianya Erlangga di Instagram Erlanisme atau kurang tidur atau Koerang Tidoer di sama Koerang Tidoer Studio. Oh, ada studionya juga. Ada 2. YouTube-nya nggak ada? Itu pada Koreang Tidoer. Oh, masih sama si Ribet karya sendiri. masih di sana. Si TikTok masih ada. TikTok masih. Ikutan juga. Koerang Tidur Studio. Oke. Erlanismenya nggak ada. Ada itu banyak. Spamnya. Ya itu ganggu lah pokoknya jangan itu Mas. Oke. Thanks Erlan ya. Sama-sama, Semoga Pak. sukses selalu. Sama-sama Pak Opik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Sudah mau duduk dulu ngobrol kayak podcast. Sukses. Di ruang tengah. Thank you.